Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral hari ini. Hari-hari ini saya banyak melihat orang sedang khawatir, sedang takut, sedang kebingungan terhadap dirinya, keluarganya, masa depannya seperti apa. Nah, saya mau memberikan sebuah gambaran, sebuah keyakinan kepada kita semua bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidup kita bukan di tangan COVID-19, hidup kita bukan di tangan manusia, bukan di tangan siapapun, tapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, saya akan bacakan dari Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Bapak Ibu nanti boleh membaca di rumah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu, kehidupan manusia itu seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Apabila manusia ini mengalami kerusakan atau tanah liat ini mengalami kerusakan, maka tukang priuk atau Tuhan yang menciptakan manusia itu akan menata ulang kembali dari manusia tersebut. Sehingga manusia itu kembali kepada rencana awal Tuhan menciptakan manusia. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan menciptakan manusia yang orisinil atau yang awal? Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, Bapak Ibu akan dapat menjumpai di sana ada 4 rencana besar yang Tuhan rancangkan dari awal menciptakan manusia. Manusia awal adalah Adam dan Hawa. Apa rencananya? Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Saya percaya ini berbicara manusia diciptakan itu sekarakter dengan Allah. Rencana yang kedua adalah manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi objek berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutuki manusia, tetapi Tuhan senang Tuhan itu memberkati manusia yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan oleh Tuhan diberi kuasa untuk berbuah dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi ini. Pada waktu itu bumi masih kosong. Sehingga manusia diciptakan oleh Tuhan supaya manusia itu beranak cucu, bertambah banyak memenuhi bumi ini. Tapi zaman sekarang bumi ini sudah penuh dengan manusia, tentu tidak beranak cucu lagi, tetapi berbuah. Buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan, buahnya itu. Nah, yang keempat adalah diberi otoritas atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini rencana awal Tuhan menciptakan manusia. Begitu dahsyatnya, bukan? Nah, namun sayang dalam perjalanan hidup manusia itu jatuh di dalam dosa. Maka apa yang terjadi? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Hukuman itu pasti terhadap orang yang berbuat dosa. Dan semua orang yang berdosa akan masuk ke dalam api belerang yang menyala-nyala. Itu yang disebut dengan neraka. Nah, manusia sadar dan manusia ingin berdamai dengan Allah. Dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada sesama. Ia ingin berbuat baik kepada Tuhan dengan cara beribadah, dengan cara beretika yang baik. Bahkan ada yang dengan kesalehan menunjukkan bahwa dirinya ingin berdamai dengan Allah. Tapi sayang, caranya sendiri tidak dapat mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Mengapa? Karena yang membuat bisa berdamai adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bagaimana manusia itu bisa berdamai dengan Tuhan? Dengan cara
menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan perjalanan waktu dari manusia yang terus-menerus dalam hidupnya ini, manusia juga dapat mengalami yang disebut dengan mindset yang error. Kemudian menyimpang dari kebenaran atau firman Tuhan, yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan ingin menata ulang kehidupan manusia dengan program reset. Jadi artinya mengembalikan kepada program awalnya Tuhan menciptakan manusia. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan menata ulang hidup kita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadi tanah yang mudah dibentuk oleh Tuhan seperti yang dikehendakinya. Seperti tanah liat yang ada di tangan tukang periuk. Ketika tanah ini dilihatnya itu gagal seperti yang direncanakannya, maka tanah ini akan dibentuk ulang lagi menjadi seperti yang dikehendakinya menurut pemandangannya itu baik. Demikian juga manusia. Ketika dilihatnya gagal membentuk manusia itu seperti yang Tuhan kehendaki, maka manusia itu akan dibentuk lagi oleh Tuhan sehingga terjadi seperti yang Dia kehendaki. Tapi yang kedua, setelah dibentuk oleh Tuhan seperti yang Dia kehendaki, kita harus memuliakan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Biarlah pesan pastoral ini memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, bukan di tangan COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan diri, tubuh, jiwa, roh kepadamu. Silahkan Engkau bentuk kami seperti yang Kau kehendaki. Jadikan kami seperti yang Kau kehendaki. Biarlah setiap kami boleh setiap waktu memuliakan Tuhan. Terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami melalui wabah COVID-19 ini. Bahkan ada resesi ekonomi yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.